Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, di sore hari ini, saya perwakilan dari kelompok I pada mata kuliah kajian puisi dan prosa Arab yang dibimbing oleh Ustadzah Iin Suryaningsih. Pada mata kuliah ini sendiri yang berada di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dan di Universitas Al-Azhar Indonesia. Baik, adapun anggota dari kelompok I pada kelas AR20A ini, yakni saya sendiri, yakni Noni Kamila. Kemudian pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya kepada teman-teman tentang prosa fabel dalam buku Kalila Wadimnah, karya Ibnul Muqaffa, yang mana buku ini terdiri dari beberapa chapter-chapter cerita pendek, dan kemudian saya mengambil salah satu cerita pendek tersebut dengan judul Qisah Anil Asad wal Arnab, atau kisah tentang seekor singa dengan seekor kelinci. Kemudian sebelum menganalisis unsur intrinsik yang termuat di dalam prosa yang termuat dalam buku Kalila Wadimnah ini, sebelumnya dan hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu prosa fabel yang sebelumnya termaktub dalam judul pemaparan pada kesempatan kali ini. Kemudian prosa fabel atau cerita fabel adalah cerita yang menggambarkan atau menceritakan tentang kehidupan para binatang yang seolah-olah bertingkah laku seperti manusia. Bisa jadi mereka berbicara layaknya manusia dan saling berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa manusia. Namun perlu kita ingat bahwa fabel ini merupakan suatu karangan fiksi atau fantasi atau imajinasi, sebatas imajinasi. Jadi itu tidak bukan suatu hal yang nyata, tapi itu ada suatu hal yang imajinasi. Dan tidak dimungkinkan pula bila seekor hewan atau binatang mampu berbicara layaknya manusia. Namun, meskipun cerita ini hanya suatu cerita yang fantasi atau imajinasi, tetapi cerita ini tetap mengandung suatu hikmah atau amanat yang dapat dipetik oleh manusia ketika membaca cerita ini, atau memang cerita ini dibuat oleh imajinasi pengarang dengan ingin mempresentasikan atau mendemonstrasikan suatu amanat atau hikmah tertentu. Kemudian kita akan mengenal tentang sejarah hidup secara singkat dan beberapa karya dari Ibnu Al-Muqaffa. Ibnu Al-Muqaffa sendiri memiliki nama Ibnu Al-Muqaffa ini mungkin memiliki nama asli yang bernama Rauzabah Ibnu Dazuwiyah Farisi. Kemudian setelah ia masuk Islam, ia berubah nama menjadi Abdullah Ibnu Al-Muqaffa. Dan kemudian nama Al-Muqaffa ini diambil dari ayahnya, di mana ayahnya ini adalah seorang pegawai pajak yang diamanahkan untuk sebagai petugas pajak yang tentunya mengurusi administrasi tentang perpajakan masyarakat pada saat itu. Namun sayangnya ayahnya ini melakukan kecurangan, yakni berupa menggelapkan beberapa dana pajak yang telah dibayarkan masyarakat, sehingga ayahnya ini harus dihukum dengan dipotong tangannya. Oleh sebab itu ayahnya ini juga diberi nama sebagai Al-Muqaffa atau yang tangannya dipotong. Kemudian diturunkan juga kepada anaknya, yaitu Abdullah ibnu Al-Muqaffa. Kemudian Ibnu Al-Muqaffa sendiri lahir di Persia pada sekitar tahun 106 Hijriah atau 724 Masehi. Kemudian beliau wafat di Basrah pada tahun 141 Hijriah atau 759 Masehi.
Kemudian ayahnya ini bernama Dazwi yang berasal dari Persia, sedangkan ibunya ini berasal dari bangsa Arab atau berdarah Arab. Jadi Ibnu Al-Muqaffa ini memiliki darah percampuran darah di mana ayahnya ini berasal dari Persia, sedangkan ibunya berasal dari Arab. Oleh sebab itu, karena adanya percampuran darah di dalam tubuh Ibnu Al-Muqaffa ini, sehingga beliau memiliki keingintahuan yang lebih dalam tentang asal-usul kedua orang tuanya ini, baik secara sejarah ataupun prosa-prosa. Kemudian beberapa karya yang telah ditulis oleh Ibnu Al-Muqaffa, diantaranya ada Al-Adab Al-Shaghirah, kemudian ada Al-Adab Al-Kabir, kemudian ada Risalah As-Saba, kemudian ada Al-Yatimah fi Ta'at As-Sultan dan Khalilah wa Dimnah ini. Dan kemudian buku atau karya terakhir yang ditulis dalam presentasi kali ini yaitu Khalilah wa Dimnah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian setelah kita mengetahui sejarah singkat dari Ibnu Al-Muqaffa sendiri, kali ini kita akan mengetahui tentang sejarah dari buku Khalilah wa Dimnah ini sendiri. Oke, jadi Khalilah wa Dimnah ini sebenarnya merupakan bukan pure ditulis oleh Ibnu Al-Muqaffa, tapi buku ini merupakan karya dari filosof India yang bernama Baidaba. Kemudian buku ini ketika ditulis oleh sang penulis yang sesungguhnya, oleh Baidaba ini, dengan bahasa Sanskerta, dan judulnya itu bukanlah Khalilah wa Dimnah, tetapi Pancatranta. Nah, kemudian kitab ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet, dan kemudian diterjemahkan oleh Ibnu Al-Muqaffa dengan terjemahan buku ketujuh. Jadi pertama bahasa Tibet, kemudian ada beberapa bahasa lain, buku ini diterjemahkan, dan pada gelombang ketujuh itu barulah buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Ibnu Al-Muqaffa sendiri. Kemudian kitab ini merupakan dibuat oleh Baidaba atas permintaan Raja Dabshalim, yang mana pada saat itu beliau merupakan Raja India pada abad 3 Masehi. Jadi Raja Dabshalim ini menginginkan Baidaba sebagai sastrawan untuk menuliskan suatu cerita di mana berkisah atau menceritakan tentang adanya dua pihak yang bersahabat, karib atau dekat, kemudian dihancurkan oleh pihak ketiga atau pihak yang lain dalam cakupan politik sebenarnya. Nah, kemudian Baidaba menghasilkan cerita utama dalam buku Khalilah wa Dimnah ini yang menceritakan tentang persahabatan antara singa dengan kerbau. Nah, kemudian kitab ini diterjemahkan oleh Ibnu Al-Muqaffa tanpa mengubah inti arti karya aslinya. Kemudian beliau menyisipkan cerita-cerita berbingkai di dalam karya tersebut. Dan kemudian inilah yang saya analisis, yaitu hanya cerita-cerita sampingan, bukan cerita utama dalam buku ini. Kemudian kami akan langsung melanjutkan tentang analisis unsur intrinsik prosa fabel, yang mana ini ada hanya cerita sampingan dari buku Khalilah wa Dimnah ini, dan saya mengambil cerita tentang Kisah Anil Asad wal Arnab. Yang pertama ini ada al-habakah atau alur atau plot. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika menganalisis prosa, tentunya kita akan menganalisis bagaimana alur atau plot yang termuat dalam prosa ini. Kemudian, berdasarkan plot atau waktu, kisah ini memiliki alur atau plot yang lurus progresif. Maksud dari lurus progresif di sini adalah bahwa kisah-kisah yang diceritakan atau alur cerita yang terjadi dalam cerita ini yaitu beralurkan maju ke depan, tidak ada flashback dan tidak juga campuran. Jadi benar-benar cerita ini disusun secara kronologis
dari awal sampai akhir dari bagaimana cerita ini dibentuk, kemudian sampai akhir cerita. Jadi secara kronologis tidak ada mengenang masa lalu atau kilas balik atau flashback. Oleh sebab itu, saya tentukan bahwa alur atau plot yang termuat di dalam cerita ini, yaitu yang beralur lurus progresif. Kemudian, bila kita kaji lebih dalam terkait alur ini, yang pertama, alur cerita ini ya. Yang pertama ini ada tahap awal. Tahap awal dalam cerita ini, sebagaimana kita tahu pasti dimulai dengan pengenalan setting serta setting latar tempat dan setting latar waktu. Begitu juga mungkin tokoh-tokoh yang nantinya akan muncul atau diceritakan dalam cerita ini. Dan pada tahap awal ini juga sama, yaitu hanya ada pengenalan setting latar, di mana diawali dengan dikisahkan di suatu dataran yang luas nan berumput dengan sumber mata air yang cukup banyak untuk mengelilingi dataran ini, sehingga dataran ini merupakan suatu dataran yang dibilang cukup subur. Oleh sebab itu, maka hiduplah banyak bermacam-macam binatang, berjenis-jenis binatang yang hidup dalam dataran ini. Dan itu merupakan tahap awal dari cerita ini. Kemudian masuk ke tahap tengah, di mana penyampaian bahwa binatang lain terganggu dengan kekejaman singa sehingga mereka saling membuat sebuah perjanjian. Kemudian setelah tahap awal pengenalan setting, di mana tempat ini menceritakan suatu tempat nan subur dengan rerumputan, pepohonan, dan juga sumber mata air yang banyak yang cukup mengelilingi dataran ini, sehingga banyak binatang yang tentunya bisa bisa hidup di dataran ini. Kemudian masuk ke tahap tengah, sebagaimana kita tahu bahwa bila di dataran atau di hutan tentunya ada hewan atau binatang sang penguasa. Nah, biasanya hewan penguasa ini adalah singa yang sering disebut sebagai raja hutan. Kemudian sesuai dengan cerita yang sering kita dengar bahwa terkadang singa ini diibaratkan sebagai hewan yang kejam. Singa ini diibaratkan sebagai hewan yang kejam dan dia sering mengganggu hewan-hewan yang lain atau binatang-binatang yang lain ketika sedang mencari makan atau sedang makan. Namun singa ini secara tiba-tiba suka memburu hewan tersebut gitu, dan hewan-hewan ini merasa singa sangat mengganggu kehidupan mereka. Oleh sebab itu mereka membuat perjanjian, bahwasannya perjanjian yang diajukan adalah singa tidak boleh menyerang secara tiba-tiba binatang-binatang yang sedang makan di dataran tersebut. Itu perjanjian pertama. Dan yang kedua, sebagai imbal baliknya, binatang-binatang yang lain ini selain singa akan membuat suatu undian di grup mereka atau di kelompok mikro mereka. Mereka akan membuat suatu perjanjian di mana mereka akan mengundi diri mereka masing-masing, dan kemudian siapa yang terpilih akan menjadi mangsa singa pada hari itu. Dan itulah perjanjiannya yang disepakati antara binatang-binatang yang lain, penghuni dataran, dan juga singa. Jadi singa tidak boleh mengganggu binatang-binatang yang sedang makan, yang sedang melakukan aktivitas di dalam dataran itu, dan sebagai imbal baliknya itu singa akan diberi makan dengan hewan-hewan ini mengundi masing-masing diri mereka sebagai santapan untuk singa. Kemudian masuk ke klimaks atau puncak cerita. Klimaks ini mulai timbul ketika giliran sang kelinci yang terpilih dalam undian untuk menyerahkan dirinya sebagai santapan si singa pada hari itu, pada suatu hari. Nah, kemudian kelinci ini memiliki satu trik atau rencana untuk menghentikan kekejaman atau ketidakadilan yang sebenarnya perjanjian yang mereka buat sendiri, namun sebenarnya sangat merugikan binatang-binatang yang lainnya. Oleh sebab itu, kelinci ini
mempunyai suatu rencana untuk membinasakan sang singa secara permanen atau selamanya. Kemudian kelinci memiliki rencana untuk memperlambat perjalanannya menuju tempat di mana si singa bersinggah sana atau berdiam diri. Kemudian ketika dia hendak menuju ke sana, namun langkah dia diperlambat. Sehingga waktu makan si singa ini tentunya akan mengulur waktu dan tidak sesuai dengan waktunya, tidak sesuai dengan waktu makan siangnya mungkin. Nah, kemudian ketika kelinci sampai, tentunya si singa sudah marah karena dia sudah dalam keadaan lapar. Dia marah mengapa si kelinci ini sangat lama untuk datang dan untuk disantap olehnya. Namun si kelinci menyatakan bahwa saya hanyalah utusan dari binatang-binatang yang lain untuk menyampaikan suatu hal kepada Anda, wahai singa. Di mana sebenarnya pada hari ini yang menyerahkan diri sebagai santapan Anda adalah juga seekor kelinci seperti saya yang mirip dengan saya juga untuk disantap oleh kamu, wahai singa. Namun sayangnya di tengah jalan si kelinci ini harus berhadapan dengan singa yang lain, di mana singa ini meminta kelinci untuk dimangsa oleh dia. Namun si kelinci ini sudah menyatakan bahwa saya adalah santapan untuk raja hutan yang agung. Ya ini maksudnya kamu sendiri. Namun si singa yang lain ini tidak percaya dan justru menyantap santapan kamu. Dan justru dia juga kayak menantang kamu untuk berkelahi dengannya, sesama singa. Oleh sebab itu, si singa ini naik pitam dan dengan cepat ia mempercayai trik yang dilakukan oleh kelinci yang sebenarnya tidak benar terjadi, tapi dia sudah mempercayai trik yang diceritakan oleh si kelinci. Kemudian pada tahap akhir, karena si singa ini sudah sangat marah mendengar bahwa mangsanya dimakan oleh orang lain, terus yang kedua si pencurinya ini juga menantang dia untuk bertengkar dengannya. Oleh sebab itu, dia naik pitam dan dia berkata kepada kelinci yang sebenarnya sedang berbohong ini. Dia berkata, apakah kamu mengetahui di mana keberadaan si pencuri itu yang mengambil mangsa saya? Kemudian kelinci ini berkata, oh saya tahu bahwa singa ini hidup di dekat sumur yang dekat dari tempat kamu beristirahat sekarang. Kemudian oke, antarkan saya ke tempatnya. Kemudian ketika mereka berjalan ke tempat singa yang diceritakan oleh kelinci ini yang tentunya hanya suatu bualan, kemudian sesampainya di sana, kelinci berkata, menunjuk ke dalam sumur. Disitulah si singa pencuri yang telah mencuri mangsa kamu bersembunyi. Kemudian si singa menengok ke sumur nan jernih dan dalam, dan tentunya dia akan menemukan pantulan wajahnya sendiri dan seekor kelinci ini. Dan dia mengira bahwa itu adalah singa yang telah mengambil mangsanya, yang juga seekor kelinci. Oleh sebab itu, tanpa diperintah lagi oleh kelinci, sang singa yang sudah naik pitam dan keadaan lapar ini langsung masuk ke dalam sumur, yang padahal ia hanya bertengkar atau mencekam bayangan diri dia sendiri, bahwa bahwa sesungguhnya tidak ada singa yang lain karena itu hanya bualan dari si kelinci. Dan itu adalah akhir cerita dari kisah ini, di mana seekor singa itu kemudian mati karena ulahnya sendiri yang gegabah dan bodoh tentunya. Kemudian di sini ada tokoh atau asyakhsiyat. Tokoh ini terbagi berdasarkan kedudukan dan juga perwatakan.
Yang pertama sesuai kedudukan di mana ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Kemudian tokoh utamanya ini tentunya ada kelinci dan singa. Kemudian tokoh tumbuhan, tokoh tambahan dalam cerita ini adalah perkumpulan binatang-binatang yang diceritakan ketika awal permulaan kisah cerita dimulai. Kemudian sesuai dengan perwatakan, tokoh kelinci ini mungkin protagonis karena ia sesuai dengan keinginan pembaca di mana dia berbaik hati dan dia juga patriotis karena dia berani mencetuskan suatu rencana dan melakukan atau mengamalkan rencana itu menjadi satu kenyataan, yaitu menghilangkan atau membinasakan si singa selamanya. Kemudian dia juga cerdik dengan melakukan rencana itu dan berani tentunya. Nah, kemudian si singa, dia ini antagonis atau sifat yang tidak disukai oleh pembaca karena dia ini kejam, tetapi dia ini bodoh dan gegabah, tidak berpikir sebelum bertindak. Jadi dia gampang percaya dengan bualan-bualan orang lain. Kemudian ada setting latar atau albiah. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat yang disebutkan dalam cerita ini, yang pertama ada dataran luas nan berumput yang dikelilingi sumber mata air. Kemudian ada tempat singa, maksudnya tempat di mana singa ini eh, tinggal. Kemudian ada sebuah sumur yang jernih dan dalam di mana si singa ini mengakhiri hidupnya dengan menyerang bayangan diri dia sendiri. Kemudian ada juga latar sosial di mana latar sosial yang diceritakan dalam kisah ini tentang kekejaman singa yang menguasai hutan dan dia menakuti binatang lain sehingga binatang lain tidak dapat hidup dengan tenang. Eh, Kemudian karena kerakusannya dia ingin selalu memangsa hewan-hewan lain yang sedang mencari makan. Oleh sebab itu di sini ada kesenjangan sosial dalam dunia hewan di mana ada sang penguasa dan juga hewan-hewan yang mungkin eh, tidak memiliki kuasa untuk menjadi berkuasa gitu. Kemudian ada latar waktu, di sini hanya disebutkan keesokan harinya dan menjelang keberangkatan si kelinci menuju tempat singa. Tidak ada latar waktu yang terus disebutkan secara signifikan yang tertulis dalam kisah ini. Jadi yang saya dapat hanya ini latar waktunya. Kemudian ada tema dan ide atau al-maudu wa al-fiqrah. Tema yang saya temukan dalam cerita ini, di mana temanya tentang sifat kejam dan gegabah serta kebodohan seseorang. Kemudian ide cerita ini memberikan gambaran terkait seseorang yang kejam dan gegabah yang tentunya menghasilkan suatu kebodohan di mana mereka ini akan musnah dengan sifatnya sendiri. Sebagaimana kisah si singa tadi, yang sebenarnya dengan gampang percayanya dia dan kebodohan dia, bahwa ia sebenarnya hanya menyerang bayangan diri dia sendiri di pantulan cahaya di air sumur itu. Kemudian ada gaya bahasa atau al-uslub. Sebagaimana kita tahu bahwa Ibnu Al-Muqaffa ini hidup di masa akhir Bani Umayyah dan awal-awal kemunculan Daulah Abbasiyah. Sehingga gaya bahasa yang muncul pada periode masa transisi ini, masa transisi di mana runtuhnya Daulah Umayyah, sedangkan munculnya Daulah Abbasiyah. Nah, gaya bahasa yang mayoritas terjadi oleh sastrawan yang menghasilkan karya pada masa transisi ini umumnya menggunakan bahasa yang sederhana atau mudah dipahami oleh pembaca, mudah dimengerti, dan tidak menyulitkan. Maksudnya, pemilihan diksi yang digunakan tentu kata-kata yang mungkin dalam sehari-hari digunakan dan mudah dimengerti, sehingga pembaca tidak perlu penalaran lebih lanjut atau pemikiran lebih lanjut terhadap suatu diksi. Kemudian
karakteristik dalam masa transisi ini juga keselarasan ungkapan dengan makna, kemudian kuatnya bahasa kiasan, seperti majaz atau isti'arah atau tasbih dan lain sebagainya, dan bahasanya juga apa adanya. Kemudian karena Ibnu Al-Muqaffa ini dikenal sebagai filsuf yang rasionalis mu'talizah. Maksud dari rasionalis mu'talizah ini di mana seseorang menempatkan akal, dia ini rasionalis ya. Beliau ini rasionalis di mana menempatkan akal dan pikiran sangat tinggi dalam dirinya. Jadi mengutamakan akal dan pikiran. Sehingga ia menolak atau tidak percaya, tidak setuju dengan paham Jabariyah. Apa sih paham Jabariyah itu? Nah, paham Jabariyah ini adalah aliran pemikiran Islam yang menolak adanya ikhtiar dalam takdir. Jadi, orang-orang yang menganut paham Jabariyah ini mungkin hanya berpasrah kepada takdir. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, ya itu yang harus kita terima. Tidak perlu ikhtiar, karena kita sebagai hamba ya hanya harus menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut paham Jabariyah. Sedangkan paham Jabariyah ini sangat bertolak belakang dengan ideologi dari Ibnu Muqaffa sendiri, di mana beliau ini adalah seorang yang rasionalis muta'alizah. Sehingga gaya bahasa ini atau ideologi ini juga mempengaruhi gaya bahasa seorang sastrawan. Di mana kita bisa mengetahui hal itu. Kemudian di sini ada contoh. Untuk melanjutkan cerita yang sebelumnya, bahwa ideologi dari sastrawan ini juga akan mencerminkan terhadap karya sastra yang dihasilkan oleh sastrawan itu sendiri. Bagaimana kita tahu? Mungkin teman-teman bisa bayangkan jika Ibnu Al-Muqaffa ini seorang yang berideologi atau percaya terhadap paham Jabariyah itu sendiri, di mana kita harus berpasrah kepada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Mungkin cerita yang akan dia terjemahkan atau karya-karya yang akan dia hasilkan, ya tentu tidak akan seperti itu. Mungkin binatang-binatang yang terintimidasi ini, yang selalu dikelilingi oleh hawa takut karena kekuasaan si singa yang sangat menguasai hutan, mungkin ya mereka hanya akan berpasrah. Mungkin ceritanya hanya akan binatang-binatang yang tertindas ini atau terintimidasi ini hanya akan berpasrah terhadap takdir mereka untuk mungkin anak-anak generasi berikutnya juga akan menjadi mangsa mangsa selanjutnya dari si singa ini, atau bahkan eh, generasi penerus dari si singa. Mungkin ekosistem yang terjadi hanya akan melingkar seperti itu saja. Mungkin membentuk suatu lingkaran yang mungkin kembali ke singa, terus kemudian hewan-hewan ini mengundi dirinya mereka, kemudian akan dimakan lagi oleh singa. Mungkin siklus ceritanya mungkin tidak jauh dari itu. Tapi bila kita lihat bahwasannya Ibnu Muqaffa ini menceritakan adanya binatang yang terintimidasi ini, kemudian ada seekor singa yang berkuasa, dan ada kelinci yang cerdik dan cerdas, di mana dia menemukan suatu rencana untuk bagaimana agar saya memberhentikan eh, diagram kehidupan ini atau ya diagram kehidupan ini agar saya dan generasi saya dan teman-teman saya tidak hanya selalu menjadi hidup hanya untuk sebagai mangsa bagi si singa ini. Mungkin sebagai makhluk hidup tentunya kita juga ingin hidup selamanya gitu, tidak hanya sebatas kita tahu tujuan kita hanya untuk dimangsa oleh seekor singa. Kemudian si kelinci yang bersifat patriotis ini dia membuat suatu rencana untuk membinasakan si singa dan uh, yang kejam dan bodoh itu. Dia membuat satu rencana sehingga singa itu terbinasa selamanya. Dan hewan-hewan yang terintimidasi ini dapat hidup sejahtera tanpa harus takut terhadap singa dan putus asa atas hidupnya yang hanya nantinya akan menjadi mangsa dari seekor singa itu. Nah, mungkin teman-teman bisa bayangkan bahwa ideologi yang dipegang teguh oleh seorang sastrawan
itu akan berpengaruh juga terhadap karya yang ia tulis atau ia terjemahkan. Seperti itu. Semoga teman-teman bisa membayangkan dan paham apa yang saya maksud. Kemudian, sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa katanya dijelaskan di slide berikut sebelumnya, bahwasannya sastrawan yang menghasilkan karya di masa transisi ini, di masa akhir Daulah Umayyah dan di masa bangkitnya atau munculnya Daulah Abbasiyah, bahasanya ini mudah dimengerti. Apa contohnya? Nah, yang pertama yang saya dapatkan, mungkin sebenarnya dari segi dialog itu memang kata-katanya mudah dimengerti, tidak perlu kata-kata yang membutuhkan penalaran lebih lanjut atau agak sulit ditemukan atau sulit digunakan. Apa maksudnya jarang digunakan. Sehingga bahasa yang digunakan itu ya mungkin yang sehari-hari digunakan, jadi mudah dimengerti. Contohnya ini ada qala, laka matasya. Laka matasya atau dia berkata terserah kamu. Nah, mungkin ini ada suatu hal yang mungkin kita juga sering katakan terserah kamu ketika kita berbicara kepada teman kita yang sedang mengatakan suatu hal dan kita akan menjawab dengan terserah kamu. Kalau kamu merasa yakin, ya lakukan gitu. Kemudian contoh kedua untuk memudahkan faqala Arnab, na'am innahu ya'ishu fi bi'ri qaribah min huna. Kemudian seekor kelinci ini dia berkata, iya bahwasannya dia tinggal di sekitar sumur yang dekat dari sini, tempat singa. Dialog ini terjadi ketika seekor singa bertanya kepada seekor kelinci yang sedang membual ini, apakah kamu mengetahui singa yang telah mencuri mangsaku? Nah, kemudian si kelinci menjawab bahwa, iya, saya mengetahui di mana singa yang mencuri mangsa kamu, bahwasannya dia tinggal tidak jauh dari sini. Ya, ini sekitar sumur yang dekat dari sini, atau tidak jauh dari sini. Kemudian ada amanat atau hikmah yang bisa diambil dari kisah ini. Menurut pandangan saya pribadi, hikmah yang disampaikan atau yang termuat dalam kisah ini adalah janganlah terlalu kejam kepada sesama, karena hal demikian itu dapat membinasakanmu. Serta jangan pula gegabah atau terlalu cepat dalam mengambil keputusan. Hendaklah berpikir sebelum bertindak. Dan inilah amanat yang sekiranya dapat kita petik juga dalam kehidupan kita tentunya, bahwa kita perlu berpikir panjang sebelum memutuskan sesuatu, sebelum bertindak, karena kita tidak tahu ke depannya kita akan menyesal terhadap keputusan yang dibuat dengan buru-buru. Oke teman-teman, kebetulan ini adalah slide terakhir dalam presentasi saya hari ini. Kemudian untuk pengikat bagi teman-teman, bahwa prosa ini merupakan prosa fabel di mana tokoh serta setting latarnya itu mungkin erat dengan kehidupan hewan. Namun pada kenyataannya justru cerita fabel ini merefleksikan atau mencerminkan tentang dunia manusia. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah walaupun cerita ini terkesan imajinasi atau omong kosong, tetapi kenyataannya cerita ini mengandung perumpamaan yang menggambarkan realitas yang terjadi pada kehidupan manusia. Di mana karya ini mendemonstrasikan atau menggemakan nilai-nilai moral dan religiusitas bagi masyarakat. Sehingga untuk mengambil hikmahnya yang termuat dalam cerita atau suatu kisah fabel ini tidak hanya sekedar dibaca, hanya sebatas dibaca lalu kita akan mendapatkan amanah, itu tidak terjadi ya teman-teman. Tapi kita perlu memahami dan menghayati. Kita perlu merefleksikan terhadap kehidupan kita. Karena walaupun cerita fabel ini mungkin tokohnya hewan atau settingnya juga tentang kehidupan hewan, tapi pada kenyataannya bahwa sebenarnya cerita fabel juga memiliki amanat tertentu atau hikmah tertentu yang ditulis oleh penulis
untuk pembacanya gitu. Jadi ada hikmah yang tetap bisa diambil dan cerita fabel ini tetap merealisasikan atau merefleksikan atau mencerminkan kehidupan manusia. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa banyak sekarang manusia yang bersifat kejam dan juga rakus terhadap apa yang dia inginkan harus menjadi miliknya. Mungkin itu suatu pemandangan yang sudah sering kita temukan dalam kehidupan kita saat ini. Namun, karena kita tidak bisa merubah orang lain, tentunya lebih baik kita mulai dengan diri kita sendiri. Dan amanat saya untuk teman-teman semua, hendaklah berpikir sebelum bertindak. Baik, sampai di sini presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan kata dan ada penjelasan-penjelasan yang mungkin kurang jelas atau tidak dapat dipahami, mungkin teman-teman bisa tanyakan lebih lanjut kepada saya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ustazah Iin karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan unsur-unsur intrinsik dalam buku Kalila Wadinah ini kepada teman-teman saya semua. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.